Ya, shalom, selamat pagi. Saya hari ini melayani saudara sebagai ban serep. Jadi kalau ban serep kita mesti rodok pelan-pelan ya saudara. Kondisinya tidak jelas, tapi saya berdoa semalaman sehingga kita bisa, ada Omega, selamat pagi Omega. Sehingga kita hari ini bisa belajar satu hal lagi. 1 bulan ini kita berbicara tentang mencapai tujuan dan kita memulai dengan ujungnya, endingnya sudah ada dalam pikiran kita. 3 minggu ini, sekarang minggu keempat ya saudara, dan minggu keempat ini saya ingin membawa saudara kepada hal-hal yang bisa mengalihkan saudara dari tujuanmu. Dan bagaimana supaya saudara gak teralih, saudara tetap align. Masih ingat align itu artinya apa? Selaras, benar. Menyelaraskan diri dengan janji yang Tuhan sudah berikan. Nah, karena itu saya mau bercerita sama saudara seperti seorang guru sekolah minggu yang menceritakan tentang kisah tentang Sarah dan Hagar, dan kita akan belajar dari 2 tokoh ini ya saudara. Sebagian dari saudara mungkin tidak terlalu familiar, makanya saya ingin memulai dari awal lagi tentang perjalanan Abraham dari negeri asalnya yaitu Ur Kasdim. Itu sebuah negeri penyembah berhala saudara. Mereka punya Allah-Allah di rumah mereka dalam bentuk patung-patung kecil yang disebut terafim. Biasanya ditaruh di altar di rumah. Kalau di sini kadang-kadang orang Chinese itu punya meja altar, di situ ditaruh setiap pagi mungkin ada cup teh dan sebagainya, ada patung-patung dewa-dewa. Nah, pada masa itu kira-kira sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang-orang di Mesopotamia itu juga mereka hidup dengan seperti itu. Abraham yang waktu itu namanya Abram termasuk salah satu di antara mereka. Kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan memanggil Abram, seorang penyembah berhala di rumahnya. Tiba-tiba Tuhan menyatakan diri Abram, gitu kan, dia memperkenalkan diri. Makanya saudara kita tahu bahwa keselamatan kita itu bukan hasil usaha sendiri. Tuhan sendiri yang punya inisiatif menunjukkan diri pada Abram waktu itu. Dia memilih Abram keluar dari Ur Kasdim. Kamu pergilah ke Kanaan. Ya, di sana aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Abraham pada saat itu usianya baru 75 tahun. Ya, dia bersama istrinya Sarai yang usianya 10 tahun lebih muda, 65 tahun. Akhirnya mereka bersama dengan keluarga besar mereka berangkat menuju ke Kanaan. Singkat cerita, sampailah mereka di Kanaan. Ya. Kemudian saudara, selama 10 tahun mereka tinggal di sana. Kemudian tiba-tiba Sarai, dia berkata begini, aku sudah tunggu loh, dari sejak muda sampai sekarang Tuhan gak kasih aku anak. Gak punya anak, seorang wanita yang gak punya anak itu di mata budaya pada waktu itu adalah sesuatu hal yang aib. Ya, karena dia gak bisa melanjutkan keturunan suaminya. Tetapi ada satu kebiasaan pada masa itu yang di masa sekarang mungkin agak-agak cringe gitu kalau anak muda ngomongnya, rada aneh itu. Yaitu bahwa setiap nyonya itu selalu punya budak sendiri, hambanya sendiri. Dan dia bisa memberikan budaknya untuk seolah-olah menjadi istri dari suaminya ketika dia nggak punya anak, tapi dan anaknya itu dianggap menjadi anaknya sendiri, begitu. Dan itulah yang terjadi. Sarai mungkin sudah nunggu-nunggu. Aku sudah dari umur 65 tahun
ketika tiba-tiba Tuhan yang kita panggil Tuhan itu menunjukkan diri dan berbicara kepadamu, gitulah. Sarai mungkin ngomong sama Abram bahwa dia akan memberkati dengan keturunan, tapi 10 tahun ditunggu-tunggu nggak ada hasil apa-apa. Saudara sudah nunggu berapa tahun dengan doa-doa saudara dan belum dijawab sampai sekarang. Sarai nunggu 10 tahun dan nggak terjadi apa-apa, sehingga dia memutuskan untuk kayaknya ya caranya itu dengan seperti ini. Kalau aku bawa budakku untuk jadi istrimu, dia punya anak, ya ini jadi keturunan kita. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Ketika kita menunggu-nunggu janji Tuhan pada Abraham adalah aku akan bikin keturunanmu jadi sangat banyak. Suatu hari Tuhan bilang, kamu coba ambil pasir ya. Kemudian kalau kamu bisa hitung, ya segitu itu keturunan. Dan Sarai mengambil keputusan untuk ini saja yang kita lakukan. Mungkin Tuhan menjawab dengan cara ini. Sama seperti kita seringkali juga seperti itu. Tuhan jawab dengan cara ini loh. Dan itulah yang terjadi. Sarai memberikan Hagar menjadi istri Abraham. Dan Hagar yang mungkin masih muda, masih sangat subur, tiba-tiba mengandung. Dan apa yang terjadi? Seperti yang terjadi di masa kini, di zaman apapun. Ketika ketika kandungan itu menjadi sebuah status sosial, memberikan image yang baik, ketika dia hamil, dia merasa, aku tuh bisa hamil, berarti aku diberkati oleh Tuhan. Nyonyaku tuh enggak. Dia mulai memandang rendah nyonyanya. Dan apa yang terjadi? Kejadian 16 ayat 5. Ayat 4 dulu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai pada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Mulai menyalahkan suaminya. Ini suami-suami setuju gini. Salahmu dewe tapi aku mesti yang salah. Suami selalu salah gitu ya. Istri selalu benar. Memang aku yang memberikan hambaku ke pakwamu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau. Sarah enggak konsultasi sama Tuhan, enggak berdoa, dia langsung putuskan, ini saja hambaku, budakku, biar jadi istrimu. Ketika budaknya mengandung, dia dipandang rendah, dia merasa, wah kok seperti ini. Abraham bilang, itu urusanmu. Hagar itu kan budakmu, dia hambamu, dia dalam kuasamu. Lakukan padanya apa yang kau pandang baik. Dan demikianlah Sarai menindas Hagar. Ya. Tapi reaksi Hagar adalah ia lari meninggalkan Sarai. Kita belajar dari dua orang. Pertama Sarai, kedua Hagar. Hagar lari dari masalah. Nah, itu hal yang sering kita lakukan juga. Gitu ya. Memang betul sih bukan salahnya Hagar. Tetapi bagaimanapun juga dia sudah memandang rendah nyonyanya, sehingga nyonyanya bersikap seperti itu, sehingga dia lari. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak terduga-duga. Ya. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat mata air. Kemudian berkata, Hagar, dari mana engkau dan kemana engkau pergi? Terus dia menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, perhatikan saudara, kembalilah pada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya.
Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita untuk diam di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kamu biarpun ditindas balik, tetap tunduk sama nyonyamu. Begitu saudara. Nah, saya ingin kita refleksi hari ini dari dua wanita ini. Yang pertama Sarai, yang dia tidak align dengan tujuan Tuhan buat hidupnya. Tuhan sudah bilang nanti keturunanmu akan jadi besar, tapi dia mengambil keputusan sendiri dan dari Hagar. Yang seharusnya sebagai hamba dia tetap stay di rumah nyonyanya, tapi dia memilih lari. Tapi Tuhan menarik dia balik lagi, align lagi, selaras lagi dengan apa yang seharusnya. Kamu kembali dan kamu tunduk. Dan tinggallah mereka. Saudara bisa bayangkan ketika Hagar balik itu Sarai mungkin akan sangat sebel sekali. Dia sudah senang si Hagar itu pergi, kok ini muncul lagi. Begitu. Tapi bagaimanapun juga ya sudahlah, dia terima. Alkitab mencatat bahwa tidak berapa lama kemudian dia melahirkan. Kemudian Alkitab mencatat Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Saudara tahu artinya Ismail? El itu selalu berarti Elohim, Tuhan. Ismail itu Tuhan mendengar. Karena ketika Hagar lari, dia berteriak dengan suara nyaring, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruannya. Dan Tuhan bilang, kamu mengandung dan akan punya anak laki-laki, dan kasih nama Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Abram tadi berangkat umur 75, 10 tahun kemudian dia menghampiri Hagar, setahun kemudian Hagar melahirkan. Ya, 86 tahun Abraham punya anak Ismail dan Abraham berpikir ini dia keturunanku. Dan sebagaimana seorang ayah yang sudah 86 tahun nunggu anak, dia punya anak laki-laki. Aduh, pasti disayang banget anak laki-laki itu. Diberikan apa yang diinginkan. Setiap tahun ulang tahun dirayakan. Ya, ini anak sulungku. Kita kadang-kadang ya nggak membayangkan perasaannya Ismail. Kita seringkali berpikir Ismail itu antagonis. Protagonisnya adalah Ishak gitu. Tapi coba kita pikirkan perasaan Ismail hari ini. Dia dibesarkan dengan diberikan segala sesuatu yang dipunyai ayahnya. Dia dibesarkan seperti seorang putra mahkota karena Abraham seorang yang kaya raya. Dia punya banyak budak. Segala yang dibutuhkan dicukupi. Dia dapat pendidikan terbaik. Lalu tiba-tiba ayat selanjutnya saudara, baru dibilang Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Ayat selanjutnya berkata begini, ketika Abram berumur 99 tahun, dari 86 sampai 99, 13 tahun kemudian itu kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Tiba-tiba loncat seperti itu. Tapi saya bisa membayangkan selama 13 tahun Ismail hidup dengan bahagia, dengan senang banget dikasih ayahnya. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Namamu bukan lagi Abram ya. Abram itu artinya ayah yang dihormati. Sekarang aku ganti namamu jadi Abraham. Yaitu ayah dari banyak bangsa. Sebuah isyarat bahwa dia akan melahirkan banyak bangsa. Dan istrimu Sarai yang artinya princess atau queen akan dipanggil Sarah. Sebetulnya artinya sama, tapi ini menunjukkan perubahan status. Sarah akan menjadi ibu banyak bangsa. Terus Tuhan menekankan kembali,
Sarah itu yang akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Dia akan melahirkan keturunan buat engkau. Abraham dalam hati, masa sih dari orang yang umurnya hampir 100 tahun ini, istriku yang umurnya hampir 90 tahun mosok masih bisa punya anak. Dia ingat, aku tuh sayang sama anakku yang laki satu-satunya. Di sini namanya Sean, tapi 4.000 tahun lalu namanya Ismail. Ini, terus dia bilang, Tuhan, biar Ismail saja diperkenankan hidup di hadapan engkau. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan Ismail. Sarah yang akan punya anak. Dan anakmu itu yang akan meneruskan garis keturunan. Sarah mungkin ketika mendengar itu dia, ternyata yang ditunggu-tunggu 90 tahun, tapi dia masih antara percaya tidak percaya. Aku sudah nunggu loh, sudah menopause berapa tahun. Sudah enggak mens, mana mungkin aku bisa punya anak. Gitu. Tapi setahun kemudian Tuhan bilang begini, 1 tahun lagi aku akan datang. Dan pada saat itu Sarah akan punya anak. Tapi gak berapa lama Tuhan datang lagi mengingatkan kembali. Abraham, Sarah itu akan punya anak. Sarah dalam hati ketawa. Mana mungkin sih aku yang sudah tua tuh masih bisa dipakai Tuhan. Saya tadi bilang bahwa kita bisa belajar dari Sarah. Kisah-kisah dalam perjanjian lama itu dengan segala keanehannya, dengan segala sikap-sikap negatif tokoh-tokohnya, dengan segala perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka mencerminkan hidup kita. Jadi kita bisa belajar dari hidup mereka. Tuhan bilang, kenapa Sarah kamu ketawa waktu aku bilang seperti itu? Sarah bilang, aku enggak ketawa. Dia bohong. Suaminya berkali-kali bohong. Ketika Sarah dibawa ke Mesir ketika masa kelaparan, suaminya bilang, Sarah, kamu mengaku adikku ya, jangan ngaku istriku, nanti aku bisa dibunuh karena kamu cantik. Suaminya bohong dan dia belajar. Ketika di Gerar ketemu Abimelekh, sekali lagi Abraham bilang gitu, Sarah, kamu jangan ngaku istriku, kamu ngaku sebagai adikku, nanti aku dibunuh. Dan dia bohong, Sarah, ngikuti suaminya. Enggak, aku enggak ketawa. Tuhan bilang, kamu ketawa loh. Tapi terjadilah, setahun kemudian Sarah melahirkan Ishak. Saudara bisa bayangkan rasanya dia, seneng banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ini nyata, terwujud. Nah saudara, saya ingin kita belajar dari Sarah. Jangan banyak mengambil keputusan-keputusan dulu tanpa tanya sama Tuhan. Saudara memperumit keadaan dengan keputusanmu. Ya, karena coba lihat apa yang terjadi. Ketika anak itu lahir, Hagar mungkin sudah merasa terancam. Bagaimana dengan nasib anakku? Dia mungkin gak berani ngomong sama Ismail. Dia mungkin cuma merasa sedih. Anak ini 13 tahun dia seperti pangeran, seperti putra mahkota. Dan habis ini gak tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saudara, ketika Ishak disapih, Abraham mengadakan perjamuan pada masa itu saudara. Disapih itu sebuah tanda bahwa anak ini bisa survive. Pada masa itu tingkat kematian bayi-bayi sangat tinggi. Sehingga kalau dia bisa melewati masa sapih itu umur 2 atau 3 tahun, biasanya dia akan lanjut sampai dewasa. Dan itu harus dirayakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia merayakan hari disapihnya Ishak. Anak-anak tahu enggak sih disapih? Salom tahu enggak disapih? Abi tahu? Apa?
Kalian pernah disapih enggak? Pernah enggak? Pernah? Enggak pernah? Enggak tahu. Disapih itu sudah tidak lagi minum susu ibunya. Sudah stop. Ya, jadi umur 2 atau 3 tahun, Ishak sudah disapih, udah enggak minum ASI, dirayakan dan pada hari itu Ismail bermain dengan Ishak. Sarah ngelihat, mungkin dalam hatinya pikir ini 2 orang anak yang statusnya beda. Ismail itu anak seorang budak. Ishak itu anakku sendiri. Ismail ini bisa jadi ancaman buat anakku. Jadi apa yang dia lakukan? Saudara, tak bacakan ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah pada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Abraham saudara, dia sudah kadung sayang sama Ismail. 13 tahun anak ini disayang, dicukupi, mungkin tidur sama dia. Tiba-tiba istrinya bilang usir anak itu. Saudara bisa bayangkan hancurnya hati Abraham. Keadaan jadi begitu rumit karena Sarah mengambil keputusan terburu-buru. Jadi saudara, jangan ambil keputusan terburu-buru. Saya selalu bilang sama banyak orang, jangan ambil keputusan ketika hatimu galau. Keputusan pasti salah. Dan banyak orang sering ambil keputusan-keputusan pada saat galau. Udahlah, aku akan begini. Saudara harus berdoa, saudara harus pikirkan sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh sampai hatimu tenang, baru ambil keputusan. Karena saudara jadi enggak align dengan tujuan Tuhan. Kalau saudara seperti itu caranya. Nah itu yang kita mau belajar dari Sarah. Saudara membuat keadaan jadi makin rumit, makin ruwet. Tapi Tuhan punya cara untuk membalikkan lagi. Ya. Dan apa yang terjadi dengan Hagar? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air memberikannya pada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gundung Betseba. Ismail menjadi generasi tanpa ayah. Dia kehilangan kasih sayang ayahnya di usia yang masih sangat muda. 13 tahun, 14 tahun. Karena Abraham melahirkan 16 tahun sorry itu. Saudara, hitungan saya rotok salah. Usia 86 Ismail lahir, Abraham usia 86 Ismail lahir, usia 100 Ishak lahir, Ismail umur 14. Ishak disapih umur 2 tahun berarti Ismail umur 16. Dia kehilangan figur ayahnya di usia 16 tahun. Valen kamu umur berapa? 13 ya? 14 ya? Marsal 15 atau 16? 15 tahun. Kurang lebih seumurmu tuh Ismail, kehilangan ayahnya. Dia dengan cara yang begitu menyakitkan karena dia disuruh pergi. Sementara ayahnya masih ada. Dan sekali lagi yang dilakukan Hagar apa saudara? Ya, ketika air yang di kantong itu habis, anaknya itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Hagar lari lagi dari masalah, dia enggak mau lihat anaknya. Lalu ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah jaraknya sebab katanya aku enggak tahan melihat anak itu mati. Kalau Sarah itu mengambil keputusan terlalu cepat dari tujuan yang diberikan Tuhan, dia enggak sabar nunggu. Ya,
Saya mau balik sebentar ke Sarah. Biasanya ada dua hal yang kita lakukan ketika doa kita lama tidak dijawab-jawab Tuhan. Yang pertama apa? Kita cepet-cepet ngambil keputusan, koyoke iki. Saudara mengikuti kata hati saudara, saudara lakukan. Kemudian saudara nyesel, seperti Sarah berkali-kali dia nyesel. Dia ngelihat Hagar kok hamil, dia direndahkan, dia usir. Kemudian dia ngelihat Ismail main sama Ishak, dia nyesel, iki hasil keputusanku meskipun dia menyalahkan Abraham. Saudara akan menyesal berkali-kali kalau ambil keputusan terlalu cepat dan gak sabar nunggu. Sarah itu umur 65 tahun dia dengar Tuhan memberikan janji kepada Abraham akan ada banyak keturunan. Dia baru melahirkan umur 90. 25 tahun dia nunggu saudara. Sekali lagi saya tanya sama saudara, berapa tahun saudara nunggu doamu dijawab? Tunggu saja, berdoa, yakin Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Akan menggenapi janjinya. Itu yang kita belajar dari Sarah. Yang kita belajar dari Hagar apa? Jangan lari dari masalah. Tapi Tuhan punya cara, saudara. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit pada Hagar. Apa yang terjadi padamu Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara itu dari tempat yang terbaring. Bangun, angkat anak itu, balik lagi kamu, datengin anak itu, angkat. Sama seperti perintahnya kepada Hagar sebelumnya, 16 tahun sebelumnya, balik kamu, tunduk pada Sarah. Pegang dia erat-erat sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Saudara, Tuhan selalu punya cara membawa saudara untuk align lagi dengan dia. Tapi kalau saudara sudah terlanjur tidak align, tidak selaras dengan Tuhan, jalanmu jadi rumit. Dan ada banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu saudara. Jadi kita mesti align, mesti ngerti tujuan akhirnya itu, dan tunggu Tuhan membimbing kita, tunggu jawabanmu itu dinyatakan oleh Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah di dalam perjalananmu, jangan lari, tapi stay di situ. Mungkin itu saudara akan melalui masa-masa sulit. Seperti Hagar, dia mungkin selama sekian belas tahun tetap ditindas oleh Sarah. Tapi Tuhan membuat dia anaknya menjadi bangsa yang besar juga, saudara. Kalau dia lari dan tidak balik kepada Sarah, mungkin dia akan menjadi gelandangan. Seorang wanita yang gak punya covering, gak punya otoritas yang bisa melindungi dia. Tapi ketika dia balik ke rumah Abraham, anaknya dibesarkan, dididik oleh ayahnya, diperlengkapi dengan segala pengetahuan, sehingga anak itu akan besar dengan semua pengetahuan itu dan menjadi bangsa yang besar. Dan kita tahu sekarang bahwa keturunan Ismail adalah bangsa yang besar. Tuhan mengatakan anakmu akan menurunkan 12 raja. Jadi saudara, tunggu Tuhan, jangan buru-buru ambil keputusan, atau saudara jangan terlalu lama menunggu terus gak percaya seperti Sarah. Alah, Tuhan aku wis tua, gak mungkin lah. Dia ketawa ketika Tuhan bilang kamu akan punya anak. Seperti tadi saya bilang, biasanya dua respon. Yang pertama ketika kita nunggu-nunggu gak terjadi, kita langsung mengambil tindakan supaya kita pikir itu akan terwujud janji Tuhan. Yang kedua, kita akhirnya akan kehilangan iman, kehilangan keyakinan bahwa itu akan terjadi. Semalam Pak Is bilang, iman itu sahabat penderitaan. Ya Pak Is ya, mungkin ini jawabannya. Banyak orang akhirnya di dalam proses menunggu itu, dia kehilangan imannya. Gak mungkin lah, aku sudah tua kata Sarah. Sudah 90 tahun mana ada orang 90 tahun punya anak.
Tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kamu akan punya anak. Dan benar itulah yang terjadi, saudara. Jadi saudara tunggu terus bagaimana Tuhan bertindak. Even bahkan sekalipun itu butuh waktu 25 tahun seperti yang ditunggu oleh Sarah. Ya saudara. Dan kedua, ketika engkau dalam perjalananmu engkau menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Engkau membuat semua keadaan itu jadi rumit. Seperti Sarah juga ketika dia mengambil keputusan, keadaan jadi rumit. Tapi stay di situ. Karena janji Tuhan akan terus berlaku dalam hidupmu. Amin saudara. Mari kita berdoa.